Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Terima kasih, dan kami selalu mengatakan terima kasih. Karena hanya itu yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu lagi. Dan kami rindu hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran. Terangi hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami terus Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang kelima, tulisan Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak baik, ya, dalam kondisi di penjara. Tetapi Rasul Paulus tetap begitu setia menulis surat-suratnya kepada jemaat di Korintus, agar mereka menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu rupa-rupa pelayanan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sering melihat ya di gereja itu kan ada pelayanan sekolah minggu, pelayanan youth, ya macam-macam lah, macam-macam bentuk pelayanan. Ya, banyak jenis pelayanan maksud saya ya. Tetapi banyak jenis pelayanan ini tuh adalah satu, ya. Satu Tuhan yang kita layani. Ya. Hal itu menjadikan kesatuan dalam pelayanan, kesatuan dalam tubuh Kristus. Ayat yang ke-12 ada bunyi demikian Bapak Ibu. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Puji Tuhan. Ya. Ada banyak pelayanan, visitasi, mengajar, tetapi itu adalah satu pelayanan, satu tubuh. Ya. Pelayanan berbeda-beda, tapi Tuhan yang kita layani adalah satu. Puji Tuhan. Inilah sebuah pelayanan bukan ditentukan besarnya peran, ya, tapi oleh kesetiaan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk peran yang berbeda-beda, yang unik lah, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada pelayanan aser, bisa jadi orang visitasi kurang bisa untuk menjadi aser. Ada peran pendoa, bisa jadi kalau dijadikan pimpin pujian dia takut. Macam-macam. Guru sekolah minggu, kalau untuk mengajar anak-anak kecil jagonya, biangnya menjadi guru sekolah minggu. Masing-masing kita berbeda di dalam satu gereja. Ya. Tetapi seperti yang saya katakan, setiap kita dipanggil dengan peran yang berbeda-beda. Apakah kita ini menghargai peran yang ada dalam diri kita dalam pelayanan itu? Contohnya, ya, pendoa syafaat itu kan nggak terlalu muncul di depan. Kita bersyukur nggak orang-orang pendoa syafaat itu? Karena nggak pernah muncul di luar, di balik layar, sehingga terasa kecil perannya. Tidak, besar peran pendoa syafaat. Peran guru sekolah minggu, kamu cuman guru sekolah minggu, seperti guru TK, ya. Apalagi kelas toddler. Wah, itu luar biasa. Begitu tekun mengajar mereka yang masih umur setahun, 2 tahun. Harus sabar ngikuti kemana anak-anak. Harus dengan pelan agar anak ini mau dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh guru toddler.
Itu bukan hal yang kecil, hal yang besar. Tidak harus di mimbar khotbah baru dikatakan pelayananku itu puji Tuhan lah pokoknya. Ya. Sementara yang tidak kelihatan menjadi atau dikatakan pelayanan yang kecil. Tidak, semua itu sama. Seperti tadi saya katakan, setiap kita dipanggil dengan peran yang berbeda-beda, peran yang unik. Peran yang unik. Tapi kita semua tahu, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada pemain musik yang bisa pimpin pujian, tapi ada pemain musik yang tidak bisa pimpin pujian. Nah, ini kan unik. Ya. Satu bisa, satu enggak. Tapi mereka tahu apa yang mereka kerjakan dan lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, setialah dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Kita setia dulu dalam perkara kecil. Ya. Apapun itu, pendua syafaat, guru sekolah minggu yang kelasnya sangat imut di toddler itu, wah itu dibutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat. Mau jadi aser, multi, pemain musik, WL, singer, pengkhotbah, ya. Atau mungkin cuma jemaat, atau mungkin tugasnya hanya menjemput dan mengantarkan pulang jemaat, antar jemput jemaat. Waduh, aku cuma antar jemput jemaat. Enggak lah, aku enggak seperti kamu, aku enggak bisa. Lalu dia merasa pelayanannya itu tidak berarti. Tidak. Semua ini adalah satu kesatuan tubuh. Jemaat juga penting. Dalam suatu gereja kalau enggak ada jemaat bagaimana? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apapun yang bisa kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, bersyukurlah Tuhan masih mau pakai. Tuhan masih mau pakai. Jangan sampai yang bagian antar jemput jemaat, wah besok aku gak mau antar jemput, biar aja gereja sepi, karena aku gak mau jemput. Jangan juga begitu. Ya, namanya ini tidak mendukung, namanya ini tidak menjadi satu kesatuan. Ya, namanya satu kesatuan ya menjadi satu tubuh yang rapi. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Ya, sehingga menjadi satu tubuh yang sangat manis sekali. Karena kita bekerja bersama-sama, tidak bekerja sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan yang kita lakukan saat ini, kita lakukan dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita setia dalam perkara kecil, ya, karena Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam pekerjaan Tuhan kepada kita. Percaya saja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kami Tuhan, karena kami Tuhan izinkan, karena kami Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kami lakukan saat ini, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Karena kalau mengingat siapa kami ini layak, sehingga kami layak melayani Engkau, maka kami tidak layak Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan. Tetapi kami sungguh beruntung. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh kasih, selalu membawa kami untuk melayani Engkau bersama dengan rekan-rekan kami yang lain. Satukan hati kami, satukan visi misi kami untuk memuliakan Tuhan. Bawalah kami di dalam tali kasih-Mu, supaya dengan tali kasih Tuhan kami bergandeng tangan untuk melayani Allah yang hidup. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Berbahagialah kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Haleluya. Amin.